Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fa fillah rahimakumullah, Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah salat maghrib hadanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mencenderungkan hati kita senang dengan kebaikan. Banyak hadiah yang Allah berikan kepada kita. Ada beberapa hadiah besar yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, hadiah paham tentang ad-din, tentang agama. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan dipahamkan agamanya. Jadi ini satu hadiah besar dari Allah. Kalau kita dipahamkan tentang agama. Dan paham tentang agama itu bukan tiba-tiba paham. Harus ada proses belajarnya. Harus ada proses ta'limnya. Kita tahu satu ilmu itu anugerah besar dari Allah. Sebab ilmu itu sifatnya suci. Kenapa? Karena datangnya dari Allah Zat yang Maha Suci. Maka sebaiknya yang mau menyampaikan ilmu dalam keadaan suci. Yang mau menerima ilmu juga dalam keadaan suci. Kalau kesucian ketemu dengan kesucian, maka akan lama melekatnya, mudah dipahaminya, dan mampu untuk diamalkannya. Kemudian hadiah kedua adalah kecenderungan hati senang dengan kebaikan. Orang kalau hatinya sudah senang dengan kebaikan, pasti kalau mau cari komunitas, komunitas yang baik. Mau cari tempat, tempat yang baik. Mau ngomong, mau bicara, itu juga pasti pilih kata-kata yang paling baik. Mau melakukan apapun, mesti dipikirkan melakukan yang terbaik. Mesti begitu, Pak. Maka kalau hati sudah dicenderungkan dengan kebaikan, bahagia kita. Kemudian hadiah yang ketiga itu adalah kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kebaikan itu. Jadi kalau malam hari ini kita mampu melakukan sholat maghrib berjamaah, kita harus bersyukur kepada Allah. Setelah itu kita bisa taklim, kita bersyukur kepada Allah. Nanti kita bisa sholat isya berjamaah, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kemampuan ini hadiah dari Allah atas niat besar kita untuk bisa melakukan apa yang dicenderungkan hati dalam kebaikan itu. Kemudian hadiah yang keempat apa? Ampunan. Kita manusia yang maaf ya, selalu setiap hari, setiap saat bisa salah dan bisa berbuat dosa. Maka tidak ada hadiah terbaik dari Allah kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah kita niatkan nanti hari Rabu dan hari Kamis tanggal 9 dan 10 Muharram ya, Tasu'a dan Asyura, kita niatkan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ya, tentang keutamaan puasa Asyura itu, Nabi berharap Allah mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa melakukan puasa tersebut. Amin. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala tetapkan diri kita menjadi umat Nabi yang benar-benar diakui oleh beliau, karena kita sudah berjuang bagaimana kemudian kita memurnikan apa yang menjadi risalah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Saya yakin sepanjang kita hidup, kita pernah bahagia dan kita juga pernah merasakan kesedihan. Kenapa kita tahu kalau kita mendapatkan kebahagiaan? Karena supaya kita paham arti dari kesedihan. Kenapa kita kadang mendapatkan kesedihan? Supaya kita juga tahu arti dari kebahagiaan. Tidak ada orang yang hidup bahagia dari lahir sampai mati. Dan tidak ada juga orang yang hidup sedih dari lahir sampai mati. Dua hal ini pasti akan kita temui. Cuma kadang kadarnya berbeda. Ada orang yang bahagia tapi kelihatan sedih. Ada orang yang sedih tapi kelihatan bahagia. Sebagian orang menganggap kasihan, menyedihkan, menyengsarakan, tapi bagi yang merasakan justru menjadi kebahagiaan. Ada orang mungkin yang bahagia itu bukan masalah harta, bukan masalah jabatan, bukan masalah hal yang sifatnya duniawi. Bagi dia kebahagiaan itu adalah ketika hatinya sudah merasa tenang dengan mengingat Allah. Rumahnya tidak bagus, kendaraan tidak mewah, harta tidak banyak, itu bukan berarti tidak bahagia. Justru banyak di antara manusia yang kelihatannya bahagia, sebetulnya hatinya sedih. Gimana nggak sedih, semuanya serba cicilan. Rumah cicilan, mobil cicilan, motor cicilan, mencicil nanti akhirnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan itu adalah bentuk ketenangan yang Allah benar-benar berikan ke dalam hati kita. Tapi ketika kita merasakan kesedihan, apa yang kemudian bisa diambil dari kesedihan yang melanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kesedihan itu menghasilkan kebahagiaan. Harusnya ketika kita mendapatkan kesedihan, kita bisa memanage kesedihan itu menjadi kebahagiaan. Apalagi kalau benar-benar kita mendapatkan kebahagiaan, maka jangan pernah ketika kita merasa bahagia itu kita tidak merasakan kebahagiaannya. Coba bayangkan, sedih saja bisa bahagia, apalagi bahagia. Harusnya ketika kebahagiaan itu datang, benar-benar kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Sehingga ketika Allah berikan kesedihan kepada kita, orang beriman itu akan melihat cara memanage kesedihan ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Didasari dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kulluhu lahu khairun." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Jadi orang kalau beriman, semua urusannya itu menakjubkan. Indah, bagus, menyenangkan. Kenapa? Karena semua urusannya baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan kebaikan ini hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Jadi tidak mungkin orang yang tidak beriman bisa menakjubkan seperti orang yang beriman urusannya. Apa?
in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Apabila mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itulah yang terbaik untuknya. Jadi kalau kita mendapatkan kesenangan, itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk disyukuri. Berapa banyak orang yang cara bersyukurnya itu salah, ingin diketahui oleh banyak orang lain tuh. Makanya pernah saya sampaikan, orang kalau sering menstatus dirinya tentang kebahagiaan, ya, orang kalau sering mengupload kebahagiaannya, itu ternyata orang yang paling sengsara gitu. Kenapa? Karena kebahagiaannya ingin diketahui oleh orang lain. Kebahagiaan itu nggak perlu diketahui oleh orang lain. Orang lain tahu kok kalau kita sedang bahagia. Kebahagiaan seorang mukmin itu tidak kamuflase, Pak. Kebahagiaan seorang mukmin itu akan mengimbas, akan membias kepada kaum muslim yang lain, orang beriman yang lainnya. Makanya menyenangkan orang mukmin itu. Jika dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dia akan bersyukur dan itulah yang terbaik untuknya. Dan apabila tertimpa musibah, ia bersabar dan itulah yang terbaik untuknya. Jadi tidak ada yang jelek urusan seorang mukmin itu, dapat kebahagiaan syukur, dapat musibah sabar. Jadi syukur dan sabar itu kunci dari kebahagiaan. Kemudian apa yang bisa kita manage lagi dari orang-orang mukmin ketika mendapatkan musibah? Ketika kita memang benar mendapatkan satu masalah, musibah, kesengsaraan, kesedihan, berharaplah pahala atas Allah. Kenapa? Disinilah letaknya kehebatan seorang mukmin. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dikata Allah, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Jadi kesengsaraan, apalagi itu kesedihan, sebetulnya wajib bagi kita untuk bisa bersabar. Ketika seseorang sudah sabar dengan kesengsaraan dan kesedihannya, maka disitulah Allah ada janji untuk diberikan kebahagiaan berupa apa? Pahala. Jadi tidak ada, Pak, orang mukmin itu kalau dia lagi khawatir, dia lagi sedih, dia lagi memikirkan sesuatu yang memang menyita sekali pikirannya. Contohlah, panjenengan, ini bapak-bapak umpamanya, tadi memang istrinya sudah izin mau pengajian. Biasanya jam 5 sore sudah pulang. Ini 5:30 belum pulang, mau maghrib. Ada kekhawatiran. Ya, ini kemana nih? Ya, tidak pakai helm lagi. Memang tidak terlalu jauh. Nah, kekhawatiran kita itu bisa mengganggu ketenangan hati. Ketika kita bisa menenangkan hati dengan ingat kepada Allah, bertawakal, doa yang baik, tidak banyak kemudian kita membayangkan perkara-perkara yang tidak baik, apa yang terjadi kepada istri kita, karena kita sudah yakin istri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan yang Allah berikan kepada diri kita. Selama kita ada kekhawatiran itu, maka itu menjadi pahala untuk kita. Apapun itu, ya, baik yang sifatnya memang benar-benar menjadi hal yang sedih atau hanya sekedar kekhawatiran sementara. Ketika kita ingat kepada Allah, ternyata kekhawatiran yang dimiliki oleh seorang mukmin, contohlah kita memasukkan anak kita ke perguruan tinggi. Ada kekhawatiran diterima atau tidak diterima. Selama kekhawatiran ini kita manage benar-benar untuk ingat kepada Allah, banyak doa kepada Allah, maka sebelum sampai pada pengumuman, sepanjang kita menggantungkan urusan kita kepada Allah dengan ikhtiar yang benar, maka itu bagian dari pahala, ibadah. Ya. Jadi kekhawatiran itu kita manage menjadi pahala, ya, yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Sabar memang tidak mudah, kalimatnya mudah, sabar, tapi untuk menjadi pribadi yang sabar itu tidak mungkin kalau tidak diberikan oleh Allah musibah, kalau tidak diberikan oleh Allah masalah, kesedihan, kesengsaraan. Seseorang makin sering diberikan ujian oleh Allah, maka semakin dia memiliki sifat sabar. Sehingga kenapa ada nabi yang kemudian mendapatkan julukan ulul azmi, karena ujian mereka lebih berat sehingga kesabaran mereka juga lebih besar. Jadi kalau kita mendapatkan ujian yang berat, itu artinya Allah sedang mendidik kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Memang tidak mudah, Pak, ya. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-22 Allah juga berfirman, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar itu ya, karena mereka mencari keridhaan Rabb-nya. Jadi sabar itu dalam rangka mencari keridhaan Allah. Nanti setiap apa yang menjadi musibah, kesulitan, kesedihan, kesengsaraan, ketika kita sabar karena mengharap keridhaan dari Allah, sepanjang itulah Allah akan curahkan pahala kepada kita. Dan kapan sabar itu, Pak? Innamas sabru inda awwali sadmah. Ya. Kata Nabi begitu, sesungguhnya sabar itu pada awal musibah. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, kemudian di awalnya kita sudah berontak-berontak, ya, kemudian kita sudah apalagi ini, meratap-ratap, teriak-teriak. Setelah itu baru sadar, itu telat sabarnya. Sabar itu di awal, ya. Sesungguhnya sabar itu pada awal musibah. Begitu kena musibah, bisa nggak kita langsung tak? Nah, kemarin kan begitu, ya. Jadi salah satu di antara bekal supaya kita meninggal husnul khotimah itu kan kita memiliki tauhid sampai mati, Pak. Orang kalau punya tauhid dan tauhidnya benar, maka apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang kemudian terucap dari apa yang dilihat dan didengarnya itu mesti koneksinya kepada Allah, koneknya kepada Allah, nyambungnya kepada Allah apapun yang dilihatnya. Sederhana mungkin, ya. Nah, kita ketemu dengan teman kita yang lama nggak ketemu di masjid, setelah sholat, lagi di sini, lagi di sini. Itu bukan faktor kebetulan. Orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah tuh langsung connect kepada Allah, Masya Allah, ya. Ini Allah izinkan kita berjumpa di tempat yang baik, ya. Jadi perjumpaan itu bukan faktor kebetulan, itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berjumpa dengan panjenengan malam hari ini juga sudah ditentukan oleh Allah, Insya Allah. Kemudian apalagi yang dimanage oleh Nabi ketika mendapatkan musibah, kesedihan itu, mengucapkan kalimat istirja dan membaca doa ketika tertimpa musibah. Ada doanya ternyata, ya. Kalimat istirja kan sering kita dengar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun musibahnya, Pak, bukan hanya ketika meninggal dunia. Panjenengan kehilangan dompet, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Itu bagian dari musibah. Pulang dari masjid sendal hilang satu, mamanya, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu milik Allah kok. Kita kan cuma dititipi saja, cuma karena kita menganggap kita yang mengusahakan. Nah, ini ada dua hal yang memang harus kita pertahankan ketika hendak diambil oleh orang yang tidak berhak. Yang pertama jiwa, yang kedua harta. Jadi kalau kita punya jiwa, ada orang yang mau mengusik jiwa kita, bahkan maaf ya, mau membinasakan, membunuh, ya, jiwa kita wajib mempertahankan, Pak. Tidak boleh, kayak usah pateni, nggak boleh seperti itu. Itu namanya pasrah. Jadi kalau memang ada orang yang ingin menghabisi kita, maka wajib bagi kita untuk mengamankan jiwa kita. Caranya, ya kalau kita tidak berani menghadapinya,
Kita menghindar dari orang itu. Ya. Bukan kemudian, oh, ente tak bunuh nih, so bunuh, nggak kayak gitu. Itu bukan orang yang bertanggung jawab dengan jiwanya, dengan dirinya. Kita diberikan oleh Allah ruh seperti ini tuh untuk dipertahankan, jiwa itu untuk dipertahankan. Yang kedua, harta. Panjenengan sudah kerja dengan baik, apapun pekerjaannya halal itu, ketika Allah sudah titipkan harta halal kepada diri kita, wajib hukumnya untuk dijaga tuh, dipertahankan. Kalau mau diambil oleh orang secara paksa dengan zolim, tidak benar, maka wajib bagi kita untuk mempertahankannya. Tidak boleh semana cukup kabeh bukan dicolong-colong mana. Itu nggak bisa seperti itu. Atau ketika kita punya motor, kemudian ya motor kita diparkir sembarangan, terus kontaknya masih nyantol di situ, yang jaga parkir bilang, Pak itu kontaknya masih nyangkut, pan beli mau dicolong ya ora apa-apa. Aku nang ngomong motornya si akeh. Maunya seperti itu ya. Itu namanya orang yang tidak menjaga hartanya. Walaupun masih banyak motor di rumah, ya kalau mau sodako yang benar, itu namanya bukan sodako gitu ya. Pan gak sodako, pan sodako gak maling yang gak usah disodakoi, itu mereka gak perlu dapat sodako. Jadi apapun ketika kita mendapatkan musibah, maka kita harus mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan membaca doa musibah ketika mendapatkan musibah. Ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya. Karena kita jarang baca doa ini ya. Kadang kan begitu kena musibah langsungnya ya innalillahi terus nangis gitu ya. Ya, kita kehilangan sesuatu wajar kalau kemudian kita merasa sedih itu ya. Dan biasanya sedihnya melebihi dari kehilangan waktu sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibahku ini dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Jadi teorinya memang begitu Pak. Kalau kita kehilangan sandal itu artinya kita mau dapat sandal baru. Ya, kalau kita kehilangan dompet berarti kita mau dapat dompet baru. Kalau kehilangan istri, awas lah. Karena orang-orang sabar ini luar biasa ya, Allah akan berikan mereka kabar gembira ya. Dan orang-orang yang sabar ini orang-orang pilihan. Ya tidak begitu tadi ya maksudnya ya. Kalau kita memang yakin bahwa hilang itu adalah takdir dari Allah, maka kita sedihnya pun akan dimanage untuk mengingat Allah. Ya, selama ini mungkin mamanya ya, kita punya sandal kita bagus, ya sederhananya lah begitulah. Sandal saja itu bisa menjadikan kita sombong loh. Ya, lagi jejer, kabeh mereknya macam-macam kan, merek kita. Merek apalah mamanya gitu, yang memang terkenal dengan harga mahal. Nah itu tanpa sengaja, kalau memang Allah senang dengan kita, cinta dengan hambanya, maka Allah tidak menginginkan ada harta, ada benda yang bisa melebihi dicintai dari cintanya dia kepada Allah. Makanya caranya Allah bisa dihilangkan itu Pak. Panjenengan kalau punya benda, punya barang yang lebih dicintai, diemplang-empling, dieling-eling, melebihi dari elingnya kita kepada Allah, melebihi dari zikirnya kita kepada Allah. Kalau kita orang baik, Allah menghendaki untuk tidak ingat itu. Caranya, angel kalau nggak ingat, dihilangkan saja sama Allah. Kan begitu. Ya. Apa sajalah. Coba kalau dimaknai seperti itu. Kita yakin akan ingat kepada Allah. Ya. Apa saja itu bentuknya? HP, diemplang-empling apa, dipegang, disakuin, bangun tidur ingatnya HP, mau tidur ingat HP, segala ingat HP. Ya. Sampai lagi sholat, HP ini lagi dicas, segala macam lah. Ingat HP terus. Nanti Allah kalau menginginkan kita menjadi hamba Allah yang baik, Pak,
itu HP-nya mungkin akan jatuh, retak, pecah, jadi kita nggak cinta lagi sama HP itu. Tidak menjadi masalah ketika kita mencintai apa yang sudah kita miliki, yang kita usahakan. Tapi jangan sampai satu, mencintainya itu melebihi dari mencintainya kita kepada Allah, mengingatnya itu lebih ingat daripada kepada Allah, dan jangan sampai menimbulkan kesombongan ketika memiliki itu. Pasti kok Allah itu akan menghindarkan dari orang-orang baik itu kesombongan, kemudian lebih mencintai dari apa yang dicintainya melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan orang baik, Pak, sebetulnya kalau kehilangan sesuatu. Tapi caranya seperti ini ya, di manage, yaitu dengan sabar, istirja, kemudian berdoa untuk meminta kebaikan, ya, diganti untuk yang lebih baik, ya. Dalam hadis yang lain, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairum minha illa ajrahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairum minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibahku ini dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Jadi kalau tertimpa musibah itu minta kepada Allah yang pertama pahala dulu dari musibah itu. Ya Allah, ini lagi saya seneng-senengnya kok ya hilang. Minta kepada Allah pahala dari hilangnya itu. Berapa harganya? Mamanya ya, harga HP 5 juta. Kalau 5 juta dalam bentuk pahala, kayak apa coba Pak? Kemarin kurban kambing saja nggak nyampe 5 juta kok. Ya? Pahalanya segitu. Jadi tertimpa musibah itu, Masya Allah. Ya. Kita minta ganti kepada Allah pahala dari musibah ini dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Nanti ada cara dari Allah kok untuk mengganti itu semua. Ya. Melainkan Allah pasti memberinya pahala atas musibah tersebut dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Itu janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memang kita tertimpa musibah dan mampu bersabar dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mungkin ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam hidup, Pak. Apalagi zaman sekarang, sudah Pak, yang penting kita beriman kepada Allah, tauhid kita benar, apapun zamannya Allah akan amankan kita kok. Benar-benar Allah itu akan berikan petunjuk kepada kita. Kalau Allah yang sudah mengamankan dan Allah yang sudah memberikan petunjuk, gak pernah salah Pak. Syaratnya tadi, bertauhid sampai mati wis pokoknya. Jangan pernah campur adukan keimanan kita dengan kesyirikan. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am 82 itu. Orang yang beriman itu mereka orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Sudahlah kita yakin saja kepada Allah. Ya. Maka kita termasuk orang-orang yang Allah akan berikan rasa aman dan Allah pasti akan berikan petunjuk kepada kita. Masa Allah jaminkan keamanan dan berikan petunjuk kita jadi gelisah? Insya Allah tidak ya. Kegelisahan yang kita alami ini, ya ini kita mintakan kepada Allah untuk mendapatkan pahala. Nah, ketika kita tertimpa kesulitan, maka di sini juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak berdoa. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'in asli li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Oleh karena itu janganlah engkau biarkan aku tanpa pertolonganmu walau sekejap saja. Perbaikilah seluruh urusanku, tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Kita bisa hadir di tempat ini itu atas pertolongan Allah, Pak. Bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu atas pertolongan Allah. Ketika kita mampu menghindarkan untuk berbuat kemaksiatan, terhindar untuk tidak melakukan kemaksiatan, itu pertolongan Allah, Pak. Jadi seorang mukmin kalau dia mampu melakukan kebaikan, selain di situ ada pertolongan Allah, itu juga ada ismah, itu ada kemuliaan. Dan ketika seseorang menghindarkan dirinya dari kemaksiatan, itu juga ada pertolongan Allah dan ada ismahnya juga. Ya, ada kemuliaan yang dimiliki oleh orang itu. Maka
mintalah terus pertolongan kepada Allah. Bahkan di sini kita minta pertolongan Allah setiap saat, dan jangan pernah kita tidak pernah ditolong oleh Allah walaupun sekejap saja itu. Betapa kedipnya mata kita itu juga atas pertolongan Allah. Narik nafas ini pertolongan Allah, detak jantung ini pertolongan Allah. Apa sih yang kita mampu sebetulnya? Makanya la haula wala quwata illa billah. Kemudian doa yang lain juga bisa kita bacakan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ini kan ada nanti di zikir pagi dan zikir petang. Ya Allah Rabb yang Maha hidup, ya Allah Rabb yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Itu Pak. Jadi jangan pernah kita lepas dari minta tolong kepada Allah. Orang kalau minta tolong kepada Allah itu kan selayaknya ketika kita mau minta tolong kepada manusia. Walaupun tidak bisa disamakan, tapi kadang ada pendekatan-pendekatan manusiawi. Saya mau minta tolong kepada seseorang, maka ketika saya mau minta tolong kepada orang itu, ucapannya juga baik kan. Minta kepada orang itu juga dengan kata-kata yang baik. Waktu juga saya pertimbangkan. Gak mungkin saya akan minta tolong ke seseorang jam 2 malam, ketok pintu. Walaupun orang itu mungkin mau membukakan pintu, tapi waktunya tidak tepat. Kemudian tadi dengan kata-kata yang baik, yang halus, yang sopan, yang bisa menyentuh hatinya. Tidak ada kesombongan dengan apa yang akan disampaikan. Kan harusnya begitu. Ketika kita mau datang kepada Allah, ya kita memang harus benar-benar mencari timing yang kebanyakan orang sedang tidak datang kepada Allah. Malam hari, sepertiga malam terakhir. Masya Allah Pak, dengan air mata, dengan benar-benar kita minta bahasa yang baik. Kan harusnya begitu ya. Kemudian yang berikutnya, ketika tertimpa musibah, menjauhi perbuatan dan ucapan yang dimurkai oleh Allah. Hati-hati, tidak jarang di antara manusia ketika kita tertimpa musibah, ucapannya apa coba? Maaf ya, sialan, kan kadang begitu kan. Kalau bahasa Tegal gue luwih mantep maningo. Asem deh kan begitu. Itu ungkapan-ungkapan, Pak, maaf ya, saya contohkan itu bukan dalam rangka untuk ditiru. Sering kita dengar hal seperti itu, Pak, ya. Atau mungkin yang lebih kasar dari itu pun bisa dilakukan oleh orang yang sedang tertimpa musibah. Bahkan yang modelnya begini. Seakan-akan, contoh mamanya ya, kita lagi minta sesuatu yang benar-benar dimintakan oleh kita, ternyata yang kita mintakan itu diberikannya kepada orang lain. Terus kita seakan-akan paling bagus di dalam ibadahnya. Dongin aku kurang apa sih? Sholat ya sholat, puasa ya wis puasa, sedekah ya wis sedekah, jaluk kayak kita gue ora dinyain gitu loh. Ada yang ke itu Gusti Allah gitu kan. Ini janganlah. Itu termasuk perkataan, perbuatan, ungkapan, ya ucapan yang dimurkai oleh Allah. Jadi kalau tertimpa musibah, dilarang kita ya harus menjauhi dari perbuatan dan ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ketika mereka mendapatkan musibah, ya, mereka melakukan seperti ini. Bahkan Nabi mengatakan ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal judud wa khudud wa syaqqal juyub wa da'an bi da'watil jahiliyah." Bukan dari golongan kami, kata Nabi itu. Siapa? Orang yang menampar-nampar pipi. Jadi karena musibah tuh wah menyakiti diri, Pak. Kemudian mengoyak-ngoyak baju, nyobek-nyobek baju. Kan kayak apa sih ya? Ya, orang yang kehilangan akalnya itu ya. Dan meratap seperti ratapan jahiliyah. Tidak boleh Pak kita seperti itu. Bahkan kata Nabi, laisa minna, bukan dari golongan
kami orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Harusnya tadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arabnya yang seperti itu tadi, ya Allah aku berharap pahala dari musibah ini ya Allah, dan gantilah yang lebih baik dari apa yang terjadi pada musibah ini. Gitu nggih. Apapun itu Pak, insya Allah ada janji kok dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Abu Malik Al-Ashja'i radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. 4 perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah. Ada 4 perkara itu. Apa? La yatrukunahunnal fakhru fil ahsab. La yatrukunahunna. Yang tidak mereka tinggalkan. Jadi perbuatan jahiliyah ini ternyata diwariskan sampai sekarang gitu loh. Apa itu? Al-fakhru fil ahsab. Membanggakan kebesaran leluhur. Kita mamanya ada orang lagi jalan, kemudian mintanya diberi jalan, dihormati. Ada orang yang nggak tahu, nggak memberikan jalan, tidak nyalamin. Terus dia tiba-tiba, sampai orang ngerti nyong. Itu ya. Kan ada yang suka kayak gitu tuh. Bapaknya aku, simbaya aku, digawani KB Pak. Itu ya. Ditunjukkan bahwa mbahnya itu siapa, buyutnya itu siapa. Nah, ini masih ada yang membanggakan kebesaran leluhur. Hal-hal yang seperti ini termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah ternyata. Kita patut bangga kepada orang tua kita dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kita menjadi anak soleh gitu loh. Dan meneruskan amalan yang dilakukan oleh orang tua kita. Bukan dalam rangka untuk menunjukkan kepada orang lain siapa diri kita. Jadi kalau kita punya bapak, punya orang tua yang pernah melakukan kebaikan, yang pernah kita lihat seumur hidup kita, yang dilakukan oleh orang tua dan diteruskan oleh kita, itu pahalanya nyampe ke orang tua kita, Pak. Mamanya bapak kita tuh tiap pagi gitu ya, itu suka ngasih sarapan kepada fakir miskin. Kita yang pernah dulu nganter-nganterin 5 orang, 10 orang setiap hari Jumat seperti itu. Kemudian kita melanjutkan perbuatan orang tua kita dapat pahala loh. Karena melakukan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang tuanya. Maksudnya begitu kalau kita mau membanggakan orang tua kita, simbah kita, buyut kita, amalan-amalannya untuk kita tiru. Kebaikan-kebaikannya untuk kita tiru, bukan untuk ya menonjolkan diri siapa diri kita. Nanti orang ngerti, orang gelem salaman karo aku. Ya sudah, kalau pakai baju aku putune kiye, ya, pakai saja seperti itu gitu ya. Pun belum tentu semua orang tahu ya. Tidak perlu seperti itu. Kemudian wa ta'nu fil asnab, ya, mencela keturunan. Ini juga nggak jarang loh Pak. Mamanya ya, kita punya teman dulu mungkin ketika SMA atau ketika kuliah, kita tahu bukan dari orang-orang terpandang. Ternyata teman kita anaknya jadi dokter. Kita yang merasa terpandang, si itu anaknya jadi dokter, orang andel. Ya, orang mungkin. Kenapa orang mungkin? Bapaknya mien be, ya, mangan yang orang nyongin orang mangan kok. Apa masalahnya? Banyak yang seperti itu. Ya. Hatta umpamanya ya, bapaknya kafir tapi anaknya mukmin, Pak, beriman kepada Allah. Gak usah bawa-bawa bapaknya. Gitu ya. Sekarang itu jadi ustadz atau jadi kiai, kayak orang ngerti kartune, min. Kan kadang begitu tuh. Kalau dulu seperti itu ya sudah, Allah saja mau nutup kok, kenapa kita bongkar-bongkar? Yang kita lihat sekarangnya kan. Kita kadang kayak gitu kepada orang yang sedang berbuat kebaikan. Dan itu ternyata warisan dari para
warisan-warisan jahiliyah, mencela keturunan. Wal istisqa'u bin nujum, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Jadi ilmu perbintangan, ilmu nujum itu ada dua. Satu untuk menunjuk arah, untuk menunjuk musim, untuk menunjuk arah angin dan sebagainya. Yang satu itu kaitannya dengan kahin, perdukunan gitu loh. Nah ini banyak Pak, sampai sekarang pun masih ada menisbatkan hujan itu karena bintang ini posisinya di sini. Itu termasuk bagian dari ilmu nujum, tapi menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang itu termasuk bagian dari kebiasaan orang-orang jahiliyah, dan sekarang masih banyak yang pakai. Tapi kalau untuk menunjuk arah Pak, itu jadi masalah. Nah, ini bintang ini sudah ini mesti sebelah selatan. Kenapa? Karena rasinya seperti ini. Panjenengan kalau melihat ke angkasa malam hari, lihat bintang-bintang, itu tidak pernah berubah loh Pak. Yakin tidak pernah berubah. Saya sejak kecil itu kalau melihat ke arah selatan, itu ada bintang yang seperti layangan. Sampai sekarang kalau tak lihat masih ada Pak. Itu artinya untuk menunjuk arah. Oh, kalau selatan sana berarti utaranya sana, timurnya sana, baratnya sana, begitu. Itu nggak jadi masalah. Tapi kalau dari ilmu perbintangan untuk meramal nasib dan sebagainya, itu warisan jahiliyah. Ya. Waniyahatu, yang keempat waniyahatu, dan meratapi mayit. Waqalan naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Lalu beliau bersabda, wanita yang meratapi orang mati apabila tidak bertobat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga. Pakaiannya itu dari cairan tembaga yang panas itu Pak, serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Itu orang-orang yang kalau suka meratapi mayit. Itu nggih. Nah, ini baru sampai menjauhi perbuatan dan ucapan yang dimurkai oleh Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, apapun musibah yang terjadi kepada diri kita pasti tidak kita inginkan. Tapi ketika sampai kepada kita, yakinlah itu adalah takdir dari Allah. Kembalikan kepada Allah setiap musibah yang kita dapati dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan berdoalah kebaikan dari musibah yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.